Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semua dan Bapak yang terhormat Bapak Deden sebagai pengampu mata kuliah multimedia. Pada kesempatan kali ini di siang yang berbahagia ini kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan materi yang diperintahkan oleh Bapak dan kemudian kami ke bagian materi mengenai bitmap compression. Sebelum ke pembahasan lebih lanjut mengenai materi bitmap compression, alangkah baiknya ya saya akan menjelaskan kali ini dengan NIM 1217050133. Kemudian ada Raden Ibnu, kemudian ada Sigit Yulianto, dan juga Dia Lestari, dan ada Diva Noval, dan serta saya sendiri sebagai pembawa presentasi yaitu Rudha Muhammad Imran. Lanjut aja mungkin ke materi yang akan dibahas mengenai apa itu bitmap kepada teman-teman yang kebetulan kebagian pada materi ini. Saya persilakan untuk memberikan penjelasannya. Saya akan menjelaskan apa itu bitmap. Mungkin boleh di next. Bitmap merupakan representasi data gambar di dalam komputer yang menggunakan kumpulan piksel atau titik-titik kecil untuk menyusun gambar. Nah, dari setiap piksel dalam bitmap menyimpan sebuah informasi tentang warna dan intensitasnya, yang dimana akan memungkinkan pembentukan gambar yang kompleks dan berwarna. Kemudian kompresi bitmap juga merujuk pada proses mengurangi ukuran file gambar bitmap tanpa mengubah secara signifikan. Nah, itu penjelasan mengenai apa sih itu bitmap gitu, dan tadi saudari Dea sudah memaparkan bitmap itu apa gitu di awal. Nah, ini sekarang kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Nanti akan timbul gitu ketika bitmap dijelaskan apa, dan pasti timbul pertanyaan kenapa bitmap itu penting. Nah, sekarang akan dijelaskan oleh silakan yang akan memaparkan pertanyaan atau penjelasan. Baik, mungkin langsung kenapa bitmap itu sangat penting. Boleh di next lagi slide-nya. Nah, bitmap itu sangat penting digunakan karena bitmap merupakan format dasar mempresentasikan gambar digital gitu, yang dimana nantinya akan lebih memungkinkan penyimpanan, manipulasi, dan tampilan gambar dengan tingkat detail dan warna yang tinggi serta mendukung berbagai jenis manipulasi gambar. Nah, itu ya apa namanya tadi yang dijelaskan oleh Dea mengenai kenapa bitmap itu penting. Dan sekarang lanjut saja ke cara kerja dari bitmap itu seperti apa. Dan sekarang akan dijelaskan oleh saudara Sigit Julianto. Mangga dipersilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara kerja dari bitmap ini. Boleh di next slide. Bitmap, gambar bitmap bekerja layaknya mozaik yang terbuat dari kotak-kotak kecil yang berwarna. Adapun cara kerjanya yaitu terdiri dari informasi warna, susunan, dan membangun gambar. Boleh di next slide. Nah, cara kerjanya pixel, potongan mozaik tersebut dinamakan pixel. Setiap pixel seperti lampu miniatur yang dapat menyala dalam warna. Masing-masing pixel menyimpan informasi mengenai warnanya. Informasi ini bisa sederhana, hitam putih, atau kompleks, atau jutaan warna. Kemudian yang ketiga, susunan. Pixel-pixel tersebut tersusun dalam bentuk grid, seperti baris dan kolom pada spreadsheet. Penempatan inilah yang menentukan di mana setiap warna muncul pada gambar akhir. Kemudian yang terakhir, membangun gambar. Dengan menggabungkan jutaan pixel berwarna ini, bitmap dapat menciptakan gambar detail dan realistis seperti foto. Oke, cukup sekian, terima kasih. Ya, itu merupakan cara kerja dari bitmap itu sendiri ya. Dari
Sigi tadi sudah dijelaskan. Kemudian lanjut saja ke setiap hal apapun pasti ada kekurangan dan kelebihan, dan tentu saja ini kelebihannya juga. Nah, lanjut sekarang ke pembahasan mengenai apa saja kekurangan dan kelebihan di bitmap itu sendiri. Maka kepada yang bertugas saya persilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Di sini saya Sylvia akan memaparkan terkait kelebihan penerapan format bitmap, dan juga mungkin nanti saya akan menyinggung terkait kelebihan penerapan algoritma runline encoding pada kompresi bitmap. Boleh next slide. Nah, yang pertama, kelebihan format bitmap itu adalah yang pertama itu nilai pixel yang bisa diubah. Ini maksudnya adalah gambar bitmap adalah memiliki nilai pixel yang bisa diubah, yang mana hal ini itu membuat ukuran gambar itu bisa menyesuaikan dengan kebutuhan. Nah, selanjutnya itu bitmap itu cocok untuk gambar dengan detail tinggi. Nah, format bitmap ini memungkinkan untuk menyimpan lebih banyak informasi tentang warna pada gambar. Hal inilah yang bisa membuat warna pada format gambar bitmap itu menjadi lebih tajam. Nah, biasanya penggunaan format bitmap ini itu sering dipakai untuk pengolahan gambar medis maupun ilmiah. Nah, selanjutnya itu adalah kompatibilitas yang luas. Bitmap itu adalah format gambar yang didukung oleh banyak program di berbagai sistem operasi. Nah, ini membuat format bitmap itu mudah diakses dan dapat digunakan di berbagai platform. Dan tentunya ini menjadi suatu keuntungan dengan menggunakan format bitmap ini. Nah, selanjutnya, karena mungkin nanti akan diberikan juga contoh codingan penerapan dari kompresi format bitmap menggunakan penerapan algoritma runline encoding ini, maka mungkin di sini saya akan menyinggung terkait kelebihan penerapan algoritma runline encoding pada kompresi bitmap. Nah, yang pertama itu sederhana dan efisien. Algoritma ini itu adalah salah satu metode kompresi sederhana yang efisien untuk gambar yang memiliki banyak run atau urutan pixel yang sama. Nah, ini mengurangi redundansi dalam data dengan mengkodekan run pixel berulang kali sebagai pasangan nilai dan panjang. Nah, selanjutnya itu cocok untuk gambar dengan pola sederhana. Algoritma ini sangat efisien ketika diterapkan pada gambar dengan pola sederhana atau daerah dengan warna yang sama secara berurutan. Nah, selanjutnya itu kesesuaian dengan bitmap. Nah, penerapan algoritma ini cocok untuk diterapkan pada kompresi format bitmap, yang mana hal ini karena sangat umum untuk menggunakan algoritma ini dalam melakukan konversi berbagai format, termasuk juga format bitmap. Nah, hal ini memudahkan implementasi dan interaksi dengan perangkat lunak dan sistem yang mendukung format bitmap. Oke, mungkin selanjutnya akan dipaparkan juga terkait kekurangan penerapan format bitmap yang akan dipaparkan oleh pemateri selanjutnya. Baik, saya Divan Oval akan menjelaskan tentang kekurangan format bitmap. Yang pertama adalah mengenai ukuran file. Gambar bitmap cenderung memiliki ukuran file yang lebih besar dibandingkan dengan grafik vektor seperti PNG dan lain-lain. Hal itu karena format bitmap ini menyimpan informasi warna untuk setiap pixel dalam gambar, sehingga menghasilkan ukuran file yang lebih besar, terutama untuk gambar yang beresolusi tinggi seperti Full HD, 2K, atau 4K. Lalu yang kedua adalah limitasi kedalaman warna gambar atau color depth. Jadi gambar bitmap ini dibatasi oleh color depth-nya atau kedalaman warnanya, yang menentukan jumlah warna yang dapat diwakilinya. Kedalaman warna yang lebih rendah dapat menghasilkan pita warna yang terlihat, di mana gradien atau gradiasi harus tampak sebagai pita warna yang berbeda, terutama di area dengan transisi yang halus. Lalu yang ketiga adalah skabilitas terbatas, tidak seperti grafik vektor atau PNG yang dapat diskalakan ke ukuran apapun tanpa kehilangan kualitas. Gambar bitmap kehilangan kualitas saat diperbesar. Batasan ini dapat menjadi masalah jika gambar perlu diubah ukurannya untuk tujuan berbeda. Lalu kekurangan penerapan algoritma pada runline encoding untuk bitmap yaitu tidak efisien untuk gambar yang dengan banyak variasi warna. Jadi jika file bitmap tersebut memiliki banyak variasi warna ataupun yang sebelumnya kita sebut dengan kedalaman warna atau color depth, algoritma ini mungkin tidak efisien untuk gambar yang dengan kedalaman warna tinggi atau banyak warna yang berbeda. Dalam kasus seperti ini, variabilitas dalam nilai warna mengurangi kemungkinan menemukan pixel identik dalam jangka panjang, sehingga mengurangi kompresi yang dicapai oleh runline encoding. Sekian dari saya, terima kasih. Itu merupakan tadi penjelasan mengenai kekurangan dan juga kelebihan dan juga kekurangan pada bitmap. Sekarang kita akan lanjut ke tutorial cara melakukan kompresi pada bitmap. Pada yang bertugas, silakan.
Baik, terima kasih kepada moderator. Dan kali ini saya, Raden Ibnu Haganudodo, akan menjelaskan tutorial bagaimana cara mengkompresi, khususnya pada format bitmap kali ini. Sebenarnya tahapan kompresi pada banyak format itu hampir mirip-mirip gitu. Pertama, kami menggunakan algoritma running encoding. Yang pertama adalah input gambar dan tentu akan diubah ke dalam format RGB agar dapat diproses. Nah, untuk pada running encoding ini pada bitmap menggunakan kompresi channel, lalu di reshape sehingga sehingga ukuran filenya bisa menjadi lebih kecil. Setelah itu akan disimpan filenya di direktori yang ditentukan. Untuk contoh source code-nya, ini kan kami menggunakan Python. Itu di sini pertama ada beberapa function, ada compress channel, ini akan dipakai secara berulang di array gambarnya ketika kita compress. Lalu juga ada function compress yang nanti akan digunakan untuk melakukan looping dari compress channel dan juga reshaping. Lalu ada decompress channel, ini kami membuat juga untuk decompress jadi setelah decompress, karena bitmap ini tipenya lossless ya, bisa lossy, bisa lossless, maka dia bisa dikembalikan lagi ke bentuk semulanya. Lalu ada function decompress-nya, ini untuk melakukan looping decompress itu yang decode lagi agar ukurannya seperti ini. Terakhir ada function save image untuk menyimpan. Nah, ini contoh penggunaannya, kita menggunakan gambar marbles BMP dan hasilnya marbles_min.bmp. Sama di output gambarnya lalu diubah menjadi RGB, lalu dikompres. Ini untuk proses dekompresnya. Ini ketika menyimpan file hasil kompresnya. Nah, ini hasilnya, yang awalnya itu sekitar 4 MB dan setelah dikompres menjadi 1 MB dengan hasil yang tidak terlalu jauh ya hasilnya, masih terlihat jelas. Dan kebutuhan kompres biasanya digunakan untuk web biasanya, jadi karena di web itu butuh storage-nya itu terbatas sehingga gambar itu akan lebih diakalin sehingga hasilnya tetap sama dengan ukuran lebih kecil. Dan jika kita lihat sekilas dengan kasat mata, ini tidak ada perbedaan begitu di antara kedua gambar ini. Mungkin sekian dari saya, simpulannya saya kembali. Itu merupakan contoh mengenai source code dan juga hasil kompresi ke JPEG ya, menggunakan bitmap. Dan teman-teman dan izin Bapak, kita berada pada akhir presentasi, di mana saya mungkin akan menjelaskan kesimpulan dari materi yang sudah tadi dibahas, yang mana itu bitmap itu kan merupakan format gambar ya, yang ideal untuk gambar yang detailnya itu tinggi, yang membutuhkan atau memerlukan tingkat presisi tingkat yang tinggi pula. Tapi si format bitmap ini tuh kurang ideal. Untuk apa? Ya untuk gambar dengan banyak variasi warna atau untuk penyimpanan online. Kemudian daripada itu, bitmap juga mempresentasikan gambar digital dengan menggunakan grid pixel berwarna. Nah, susunan ini dan informasi warna dari pixel-pixel ini, dia akan menentukan gambar akhir yang akan kita lihat. Nah, si pendekatan ini tuh tadi memaparkan detail yang tinggi, tetapi tidak dapat menghasilkan ukuran file yang besar. Itu barangkali penjelasan dari kami mengenai materi bitmap. Untuk teman-teman semua, terima kasih, dan kami sampaikan terima kasih pada Pak Deden sebagai pengampu mata kuliah, dan tidak lupa kami memohon maaf atas barangkali ya. Sekali lagi kami sampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya, dan juga ya mohon maaf atas kekurangan-kekurangannya. Untuk penutup, saya tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.